Ya, panas banget asli dah. Tiap sore hujan terus, tiap pagi sampai siang panas banget. Yuk, nun Pak. Punya julukan Repo Koperasi. Repo status. Saat di limit getar kanan kiri. Repo status. Saat digas nasabahnya lari. Repo status. Ini motor penambah rezeki. Repo status. Repo status. Repo status. Repo status. Repo status. Ada repo jangan lari. Yo, halo semuanya, selamat datang di Berski Channel ya, dengan Bambang di sini ya. Jangan lupa subscribe Berski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar makin semangat konten lagi anjay. Nah, oke, jadi hari ini gua lagi mau beli beli balas ya, karena lampu gedung ini balasnya kebakar, efek kesambar petir guys. Sambil OTW, ini deket ya, soalnya tempatnya nggak jauh. Nah, gua mau ngebahas nih, ada beberapa part yang komponennya ini paling banyak dikeluhkan, khususnya buat motor Evo nih ya, motor Evo injeksi nih ya. Ada beberapa komponen atau part yang paling sering banyak dikeluhkan. Dengan keluhannya itu atau gejala-gejalanya, biasanya motornya itu berbet, terus kayak telat bensin ya, nyendat-nyendat gitu, dan masih banyak hal yang lainnya yang ada dikeluhkan ya, yang dikeluhkan di motor Evo, khususnya Evo injeksi ya. Ini setelah gua kumpulkan ya, gua simpulkan ada beberapa part nih. Yang pertama adalah, dan ini udah terjadi di motor Evo gua semuanya, bahkan sudah terjadi di motor Evo ya, termasuk Repo Koperasi gua ini ya. Motor Repo Koperasi gua kan berkeluar dari bengkel nih. Itu yang pertama adalah sensor TPS. Banyak sekali ya mekanik salah mendiagnosa gitu ya. Itu kan di situ ada alat yang namanya scanner ECU ya. Nah, itu kebanyakan kan pada nggak pakai itu gitu ya. Jadi banyak yang salah mendiagnosa gitu. Padahal penyebab utamanya ketika motor injeksi itu bensinnya nyendat-nyendat ya, terus kayak telat bensin gitu, motornya nyendat-nyendat, berebet-berebet. Itu penyebab pertamanya itu adalah sensor TPS. Dan part ini sebenarnya kecil banget ya, tapi harganya lumayan kok yang orinya gitu. Ini terjadi di motor Evo gua 2 tahun ganti langsung, karena udah nggak bisa di reset, nggak bisa diakalin lagi gitu. Itu sensor TPS itu ya. Nah, yang kedua, spare part yang kedua, bagian full pump. Full pump ini kalau udah bermasalah, wassalam lah. Jadi full pump ini kalau dia nggak nyala, ketika dikontak nggak nyala, udah bensin nggak bisa tersalurkan gitu ya ke injektor. Nah, ini full pump ini paling sering banyak dikeluhkan, dan ini banyak sekali yang diganti ya. Orang-orang banyak yang mengganti ini. Kenapa sih full pump paling sering diganti itu? Karena kelistrikannya ini kondisinya sedang nggak stabil gitu ya, alias akinya udah mulai tekor, ditambah juga itu full pump bekerja ekstra karena menyedot bensin yang nggak murni gitu, alias bensin kotor gitu. Nah, ini paling sering terjadi kepada motor-motor yang paling sering ngisi bensin eceran gitu ya. Ecerannya nggak bener lah pokoknya mah. Full pump ini paling sering banyak diganti ya. Ini yang berdasarkan hasil survei gua gitu. Dan motor gua juga ini hampir ganti, hampir ya, karena udah mampet gitu. Sempet ngisi bensin eceran darurat ya, ternyata kotor semua anjir. Nah, bagian full pump ini yang paling sering ganti juga ya, dinamonya terutama. Tapi kalau buat motor-motor tertentu ya, kayak motor Revo yang bener-bener bagus kondisi fisiknya, ini nggak akan pernah ganti cuy. Tapi yang paling dominan itu adalah sensor TPS tadi gitu. Kalau full pump ini jarang-jarang lah pokoknya. Tapi sekalinya rusak ya harus ganti gitu ya, ganti dinamonya aja. Jangan mau tertipu, harus ganti satu paket sama tempat-tempatnya gitu, yang rumah-rumahnya gitu, jangan. Soalnya dinamonya bisa dicopot kok, cuman bengkelnya aja nggak mau ribet gitu. Jadi part yang paling gampang, paling cepat diganti itu adalah rantai keteng nih ya. Rantai keteng ini yang nomor wahid di motor Evo. Khususnya Evo injeksi sama Supra injeksi sekarang gitu ya. Ini rantai keteng ini boros banget asli dah ini motor. Terutama ini motor Evo gue ini udah 2 kali ganti cuy, boros banget rantai ketengnya. Ini jadi part primadona
yang paling sering diganti untuk motor Evo cuy. Karena itu tadi udah mah gampang kendor, jadinya berisik. Yang namanya berisik udah pasti keganggu cuy. Tuh rantai keteng ya. Oke, yang jelas di luar dari sensor TPS, selain sensor TPS, rantai keteng ya, terus ada juga yang gua temukan itu ada dinamo full pumpnya. Nah ini juga jadi pertimbangan dan catatan ya. Ini yang paling rutin diganti dan ini udah berkala gitu. Kalau part yang berkala ini ya, ini udah suatu kewajiban harus ganti gitu ya. Yang pertama itu rem depan belakang ya, intinya kampas rem. Yang kedua itu adalah rantai. Yang ketiga itu adalah busi. Yang keempat itu oli cuy. Harusnya oli yang pertama gitu ya. Masuk ini filter ya, ada filter ada filter ini, filter injeksinya ya. Filter injeksi sama filter full pump itu udah wajib diganti cuy. Udah kalau udah rutin gitu ya, itu udah rutin diganti itu. Mohon maaf aja ini gua ngalor ngidul. Kalau komstir kondisional. Kalau komstir itu kondisional. Kenapa kondisional? Karena semakin sering lewat jalanan yang nggak rata ya, alias jalanan hancur, semakin sering juga ganti komstirnya gitu. Tapi kalau sering ketemu jalanan mulus ya, otomatis aman gitu, nggak akan ada tuh yang namanya rusak di komstirnya gitu. Nah, bearing juga, bearing ban depan belakang itu udah jadi kewajiban, udah rutin harus ganti. Kalau udah mulai goyang-goyang, yang lain-lainnya ya aman-aman aja gitu ya. Nah tapi kalau ada kasus gini nih, ada kasus dimana TPS sudah ganti ya, full pump normal ya, tekanannya di berapa ya, kalau nggak salah di 40 psi gitu ya, full pump normal tapi masih nyedat-nyedat gitu ya, pembakarannya masih gak bener, motor masih berebet-berebet gitu. Busi juga baru ganti, koil juga koil, cangkong busi sama koil masih aman gitu ya. Berarti ya penyebab utamanya itu ada di injektornya. Injektornya ini yang bermasalah. Injektornya ya harus ganti gitu ya, karena dia kan sistemnya kan mengkabutkan gitu ya. Kalau nggak mengkabut gitu, alias ada yang mampet atau terlalu deres juga, alias banjir juga, itu nggak baik gitu ya. Harus ganti pokoknya itu. Ini tuh yang partnya lumayan mahal, kecil-kecil mahal gitu. Ya jadi kesimpulan gua ya, setelah ngalur ngidul di awal, kesimpulan gua adalah part yang paling sering diganti untuk motor Honda Revo FI sesuai dengan keluhannya ini, yang pertama itu adalah berbet, yang kedua itu bensinnya telat bensin gitu ya, yang ketiga itu di gasnya juga nyendat-nyendat, di gas itu telat ngegas. Itu adalah yang pertama partnya itu sensor TPS, yang kedua itu dinamo full pumpnya, yang ketiga itu injektornya. Nah itu yang buat yang kalau di gas itu nyendat-nyendat. Tapi part-part lain yang paling sering diganti untuk motor Evo FI itu ada rantai keteng yang lumayan berisik banget itu kalau nggak diganti gitu. Ada rantai keteng. Terus part yang rutin diganti yang jadi kewajiban itu ada kampas rem, ada rantai, ada laher, komstir itu kondisional ya. Filter ya, ada filter full pump sama filter yang di box depan ini yang filter injeksi. Dan yang terakhir kalau masih full pumpnya normal, TPS ya udah baru tapi masih nyendat, berarti injektornya. Itu aja sih dari gua. TW ini motor waktu keluar dari bengkel lumayan totalannya gede banget cuy. Jadi turun mesin cuy, jadi turun mesin gitu ya. Nah, gak apa-apa lah, yang penting motor gua sehat kembali sekarang, udah nggak ada trouble lagi. Jadi dari gua cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.